Al-Fatihah. وقال عليه الصلاة والسلام من نقص عنه من قربة من قرب الدنيا نقص الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melapangakan ia dari orang mukmin akan satu kesusahan dari kesusahan di dunia, niscaya Allah Ta'ala melapangkan darinya akan kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala muhsinin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan ia atas orang yang kesusahan, niscaya Allah memudahkan atasnya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi akan ia akan keaiban orang Islam, niscaya Allah menutupi akan keaibannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala menolong hambanya selama hambanya menolong akan saudaranya seagama. Al-Hadis. Qala alaihi salatu wassalam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah mengabulkan juga hajat-hajatnya. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Allah dialah yang mengatakan kebenaran, Allah dialah yang memberi tuntunan kepada jalan yang benar. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan aghnanallahu wa iyyakum bihalali an harami. Wahai saudara-saudara seagama, ketahuilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekayaan akan kami dan kamu dengan harta yang halal-halal, sehingga apabila sudah cukup harta yang halal, insya Allah yang haram itu kadang mengambil lagi. Itulah maksud doa beliau di sini. Mudahan sugih itu dengan halal. Apabila sugih dengan halal, artinya sugih sudah dengan halal sudah ada di sini. Yang haram ada lagi mengambil. Namun yang halal itu punya kekurangan, hendak mencukupi, mau tidak mau mengambil harta yang halal. Wa bi ta'atihi an maksiatihi. Mudah-mudahan Allah itu memberikan akan kecukupan aku dan ikan dengan galian itu taat saja. Kalau sudah galian itu cukup taat, misalnya kita mengerjakan ibadah itu uyuh, tapi sudah uyuh kalau lagi menggairah maksiat, ini sudah uyuh. Uyuhnya itu uyuh dengan ibadah. Ini sudah uyuh kalau lagi sudah uyuh, tapi uyuhnya itu uyuh dengan ibadah. Jadi kada awal lagi menyambung akan maksiat tadi. Ujar orang bahari, taat ibadah itu adalah kawan sajati. Adapun dosa dan maksiat itu musuh yang sangat berat. Orang bahari itu hal-hal ampun dari sedikit saja. Taat ibadah itu kawan sajati. Dosa dan maksiat itu musuh yang berat. Kita bisa melihat orang mati itu dalam kubur. Adalah orang mati sebuah kubur bagi ada. Sajalah. Apabila ditabuk mungkin mayus itu berbuat. Karena bilang awalnya nanti dihiga artinya sebuah awal. Ya Allah menyesal sebetulnya ya Allah. Artinya di dalam kubur itu sendiri
sendirian, itu artinya lapiran dunia sebuah kubur berdua lah ya, bahalap dua. Nah ini yang tadi ibadat dan taat itu jadikan kawan di kubur. Ada dosa maksiat jadi musuh. Jadilah kita mati kada sampat bertaubat, dosa lawan Tuhan bali mentuntun kebayar, dosa lawan makhluk bali berredaan lagi mati. Takajub matinya ada kabar aja, pokoknya mati membawa dosa. Berarti kita tuh mati membawa musuh dalam kubur. Nyamankah kita wadahnya sampai musuh ada? Yang kita pikirkan dan memikirkan diri kita yang cagar mati ini daripada memikirkan macam-macam sekalian dolar yang kalau bisa dia hendak memikirkan diri seorang cagar mati jangan dan kubur didapatnya ada lalu dosa lawan makhluk ini kita mau berpikir banyak kadang-kadang mumpung kita lah mendustai orang, kadang-kadang menyalahi janji lah mumpung, kadang-kadang mengucap lah mumpung. Nah itu, kadang-kadang muhalah meranguti orang, kadang-kadang tangan lah menempelkan orang atau mengibut orang. Dosa dan makhluk itu ya ini orang di rumah sendiri atau orang di luar rumah kita. Namun kaya musuh-musuh ringkasnya apabila dosa itu tadi musuh yang berat. Adapun ibadah itu kawan sejati. Ia menjadi tubuh qabla antamutu. Sebelum mati dah habis dulu dosa itu. Babarasih dulu. Namunnya dosa di pergaulan. Sesudah artinya tadi ba'akuran lima kota ini seorang mengantaran bergaul jadi berdosa ba'akuran masalah ba'akuran bergaul pulang ini sudah tahu aja di situ anda aja seorang tadi berdosa dia ada kan yang berdosa tadi misalnya kita berlantaran menerima tamu datang ke rumah terima lah ya seorang sombong karena barang aja dosa orang datang ke rumah ya sombong seorang misalnya kesombongan karena kamu minta ampun dulu lawan Tuhan dari kesombongan lima apa-apanya yang sudah tahu di situ sahabatnya dia terima kamu ini kaya orang yang taubat nanti ya matinya kada baik umur kada baik. Ujar ulama al-sunnah wal jamaah Tuhan tajalli dengan namanya muhyi tajalli dengan muhyi hidup orang mbah dialihnya dengan monyet mati jadi kadada antara hilangnya roh itu ada antara satu makna hilangnya dimapa kita hendak sempat bertobat maka kadada bau kalau pun penyakit memati bihara ada ini kalau penyakit kadang mati dia terjadi balik mati ya kalau mesti jaring dia orang yang mati tahu apa namanya siap-siap namanya jaring nah iya sudah kalau ada bagi-bagi Assalamualaikum bermaafkan kepada Allah menjaga kita ini sudah tahu jaring ada jaringan ada jaring sigar ada jaring sigar ada anugerah innalillah jadi maksudnya jadinya kita ada lainnya ya kalau lainnya mati yang mati sudah dosa ini menyebabkan dosa lawan Tuhan misal sembahyang kita yang dalam Ramadan berapa tahun puasa yang sadau aja berapa tahun puasa sadau setengah hari iya bajakat maka ada bujur zakatnya berapa kali dosanya melawan
kodok mengulang manusia tadi baredoan jadi dalam hidup kita mengingat Tuhan yang memberikan kita jalan kita, akal kita berjalan, mau berdebat daripada dosa tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang taubat itu kekasihnya Tuhan. Orang yang sudah taubat itu apabila ada yang mencaci maki kepadanya, kada dimatikan dulu sini mencaci kecuali kerja biasa sedang yang dikerjakan taubat itu. Balasannya di dunia dia. Orang yang maling taubat sudah taubat kita sambati, kada mati dulu kita tahu sampai mengintam dulu mati. Sebab orang yang bertaubat itu Habibullah, at-taibu Habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Quran at-taibu Habibullah hadis. Seperti Ibnu Taimiyah, ujar arwah guru Anam Sa'rani, jangan disambati. Ibnu Taimiyah itu rujuk daripada mazhab yang asalnya. Itu soalnya hati-hati jasirin jangan mengutak Ibnu Taimiyah. Inya rujuk. Kitab rujuknya diberikan nama oleh muridnya Ar-Ruh. Disitulah dia mengadakan pendapatnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini orang sudah bertaubat. Ar-Ruh marang kitabnya menunjukkan ini itu pendapatnya itu merujuk daripada membawa kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ya karena mentahlil dan macam-macam mau juga. Hati-hati yang masalahnya orang sudah rujuk, yang sudah taubat. Nah, mudah-mudahannya artinya kita dari Allah, karena kan ayat la haula wala quwwata illa billah, Tuhan menolong pada bahaya, menyatakan menolong lapang kita. Artinya musuh sadada dalam kubur, ibadat yang wajib dan yang sunat ini kawal, banyak kawal, tinggal lagi tiap-tiap kawal. Tujuh berapa hari dia, carilah yang hatinya bagus, hatinya bagus. Lamun kawal itu hatinya bagus, hatinya bagus, nyaman. Demikian dia ibadah tadi, wajib pas sunat lah. Apabila syariatnya bujur, rukunnya dalam syaratnya pas. Ya sembahyang ya pas, rukun syaratnya pas. Syaratnya 5 ya kan, rukunnya 13. Cukup untuk itu malunya rupanya bagus. Lamun ikhlas pulang menggalinya, ngarannya hatinya bagus. Ini kalau kaum iman dikubur mengawannya tak. Nah, baca Yasin pulang, hurufnya bagus, bacaan Yasinnya, ikhfamu ilharnya pas, mat tabi'inya, mat alamutnya, ya kan? Nipasnya jujur, sudah imbah itu ikhlas pulang membaca, maka Yasin itu menjadi kawan yang baik, rupa baik hati dalam kubur. Demikian juga tabarak dan lain-lainnya. Demikian juga sebagaimana saya dilaksanakan di sini dengan anugerah Allah, artinya antara bagi bisa pada datang lagi, yaitu bagi masing maghrib 2 rakaat kembaliannya dari biasa, kemudian sembahyang akan itu apa? Sembahyang ayat 20 rakaat 10 kali salam, ayat baca Allah binas, ya Allah supaya jangan macam-macamnya hasilnya bahasa macam-macamnya, itu Fatihahnya Allah sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ini biar kasih tercerita, tapi sekali ini kan ada ijazahnya hebat banget kita. Sekali ini kita hebat banget. Hadisnya hadis apa? Kursi kurang bersumpah. Itu 20 itu semua tasbih pulang masing-masing jenisnya. Menentukan tasbih astagfirullah 100 tembang masalah.
Kalau asal sumber lagi, nah lamun yang jujur yang ikutan sumber kalau bagus luarnya, gak semua tasbihnya kelihatannya bagus bacaannya, kadang malaikat tuh kada sempat menulis lagi, di mana nak menulis pasti singkatan, bagus juga, luarnya bagus, airnya bagus, nah berapa sudah. Kawan kita sudah tahun ini kawan, insya Allah alat untuk memperbagusinya, ikhlasnya sudah ada ilmunya, bacaannya sudah bagus, sudah ada, tinggal lagi kita aja mau memakai alat itu supaya bagus kawannya. Di rumah tangga pulang sifat barang-barang yang dipakai sudah juga. Enggak barang-barang aja, maklum yang melarang kita di rumah tangga kan ada aja mata-mata. Barang-barang, musyah masjid tahajud, cikun atau bimbe berataan ada sempat barang-barang mengalir di bangun. Coba lamun ada sempat barang-barang di rumah. Di rumah ada sempat barang-barang mati, di akhirat karena berurusan tidak. Berurusan tidak. Berurusan, nah bandingan di dunia aja dulu. Kita jadi saksi dikira oleh polisi ya, pian kada disiksa kenapa, cuma pian menyaksi aja, tapi karena dipanggil ke kantor polisi kada ngomong aja kalau kita coba lah berdoa aja sudah, jadi kan ada urusan lagi di dunia kan berdoa, anak polisi senang, jaksa senang, pada ada urusan apa bagus banget, artinya aja barang siapa berdoa itulah orang yang berdoa Allah. Siapa yang ketujuh berdoa itulah orang yang berdoa. Dalilnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu ridha kepada mereka. Kenapa jadi Allah ridha kepada mereka? Wa radu karena mereka itu suka ridha berdoa. Jadi hidup di rumah tangga ini berdoa akhlak boleh. Mungkin kita menghadap dalam Nabi banyak salah. Bahaya karena Nabi ada ketujuh meredoi, maka mengapa kita ketulahannya? Kagak, Nabi orang ketujuh meredoi, orangnya. Ya tidak ada yang Rasulullah kan kita nih kisahnya dalam ilmu anu kan di hadirat Nabi Rasulullah. Hanya gawian macam-macam di hadirat Nabi. Ya kan Nabi kada meredoakan, kata mengapa kita? Ketulahannya yang riwayat mustahil. Barang-barang itu dipandangnya 2 kali setahun, 1 Syawal lama, dan lawan 10 mata Dzulhijjah, hari raya aja. Yang matinya nyaman karena laki nyaman, mati nang bini nyaman, tapi barang-barang sudah. Kemati kalau jagarnya dan kubur sikit ya Allah saya mohon sebenarnya lamun di dalam neraka masih bakalan dia banyak banyak menyapa kawan ya di rumah duit macam-macam di padang mahsyar banyak juga kawan soal kasih surat macam-macam bahasa menyambah makhluk terubuk nang menyendiri dalam nah yang ini mencari kawan dikubur coba serengan mencari apa lah masing-masing lebih mencari kawal dia lagi mencari kawal dia kawal dalam kubur iya Yasin kebarat jarak akhir ya kan mengelak sunat dalam kaki yang sunat dia jangan digawi yang kadang wajib tuntun dulu sembahyang dia tahu mereka gawi mengaji sekali dari ini sembahyang sunat saja Tuhan kadang menerima yang sunat yang wajib itu kada tuntun dulu. Kalau terimanya, jadi nanti kita mengerjakan sunat-sunat dengan beringatnya ada adang dulu. Kalau tertipu, matinya ada peraturan dalam kitab. Kalau anak mengerjakan sunat yang wajib dulu tuntun. Itu di kitab ada peraturannya ada. Kalau dari peraturan itu asal jauh dan merasa hendak jauh tuntun. Nah,
gawinya ibadah ini pulang artinya jangan berdadas, karena ujar Imam Ghazali dalam kitab urang nang abid itu bisi penyakit 4. Ini kan manusia kan pertama alim dulu, asalnya talib penuntut ilmu, limba itu lalu da ilmu marahnya alim, lalu da amal marahnya abid. Orang yang sudah batal abidnya alim kalau kita penyakitnya 4. Pertama tulul amal, anu rasa panjang hidup, rasa lawas umur, nah ya itu Imam Ghazali ada di hatinya orang abid penyakit menampak mana. Buktinya sembahyang witir kena aja tengah malam, padahal umurnya belum tentu sampai tengah malam. Jadi meminjak waktu itu lah, mengenalkan itu tulul amal. Kacawali insya Allah, ngalamin insya Allah berarti kada memegang dia umur tangan kita. Tapi alangkah bagusnya segera aja, yusari'un fil khair. Setiap baunya tulul amal itu pasti ada baunya, anginnya itu ada. Satu, yang kedua penyakitnya istijal, badadas. Nah yang tadi cuma nina kada ada lagi tang kehendakan 20 kencang sikapnya. Sebenarnya tasbihnya kehendakan jangan sampai gampang kencang, jangan pernah oke, subhanallah. Mereka kan sempat menulis lagi, nah typingnya kenapa ini? Kan bisa kalau melihat orang kalau bahasa Arab tapi pidato lalu mengenalkan artikan bahasa Indonesianya mencatatnya kalau belum tak memposisikan dengan kan mencatat lagi maka matinya Rasulullah diatur oleh Tuhan warattilil Qur'ana tartila, membaca Quran sama dengan depan lainnya. Demikian di kias ke situ sabiji huruf itu kedengaran jelas, jangan terpuntar. Baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca khutbah, baca nader, sabiji itu jangan terpuntal hurufnya itu. Warattilil Qur'ana tartila. Ini penyakit kedua istijal badadas. Sampai kalau umat minah lagi. Sampai kada kaya lagi orang menulis bacaannya terpuntal. Jadi pertama ingatkan mati, jangan kada ingatkan mati. Nah, orang yang lupa lawan mati ini itu orang yang boleh. Dalam Fatihah ada kalau walat boleh artinya ulun indah jalan nang sasat. Nang sasat itu siapa? Ujar syair sahi syamir wala tazal dhakiral mauti panisyanu balalun mubin. Orang yang kalimatkan mati itu orang yang sasat. Nangolap dalun ka iya ulang kalimat mati. Jadi pertama ingatkan mati, boleh. Hinak dikalmin banyak masuk, kada keluar lagi, banyak keluar masuk iya. Penentuannya banyak masuk, kada keluar kada masuk penentuan. Sampat kada habis kada penentuannya jadi tak. Sampat kepada rendawan kada. Amun banyak bisa kesadaran terpaksa juga menghubungi yang banyak itu dari rendawan berarti kada banyak ambisi Jepang. Ingat mati kemudian jangan badadas, perlahan di dalam ibadah, perlahan aja. Nomor 3 penyakitnya Imam Ghazali adalah hasad. Kada dapat mendengar kabar orang dapat nikmat bahasa diturut di dalam 4 triliun. Apalagi melihat dan mata kepala melihatnya. Orang bawa duit ke dapur, rumah marah masih cari kalau tak mana. Tahirian, orangnya
abid itu artinya ilmu sudah ada, bukan ilmu itu sama dengan paung. Apa gunanya paung kalau ditanam? Nah, menanam itu adalah beramal. Jadi kita ini musim bapak. Lamun kita ini mengajar siang malam, mengajar siang malam mengajar, muridnya siang malam belajar. Berarti itu siang malam mengumpulkan paung aja. Oleh sebab itu Imam Syafi'i membagi waktu malam 3. Nah, sepertiga gasan ilmu, sepertiga guring, sepertiga sembahyang. Ada sembahyang sunatnya, maksudnya sembahyang itu kan ibadah lah, hanya sembahyang aja kan. Pokoknya malam itu bagi 3. Kadang itu kan bagi kitab bacakan atau telah tonton guring-guring sampai ke subuh. Maka di mazhab Syafi'i juga nih. Kayak maka orang Syafi'i bagi waktu malam. Jadi kita kalau lihat kita ngarannya tuh taili kita nih. Masalahnya bertanam ini, nah, ya kesemua tasbih sudah tahu tadi nama nanam, tapi belum sunat kerjakan lah. Andai kata ada dijari kalau kata jepang sunat, ya Allah sunat. Tawakalkan kepada Allah, hukumnya tak. Kenapa juga ada Tuhan tawakal? Ini belalak yang wajib ya. Tawakal itu wajib, kenapa jadi tawakal lain pada Allah? Misalnya orang alim, kenapa jadi bertawakal berpegang kepada ilmunya? Maka bahayanya orang alim, ilmunya itu maju, lalu ini berpegang kepada ilmu. Si ilmu ini minta tingkat, ikutin saja. Lu berpegang dengan ilmu, bagi berpegang dengan ilmu, lalu ya penyakitnya. Orang tak ibadat, penyakitnya bisa bertawakal kepada ibadatnya. Ibadat itu, bertawakalinya artinya berpegang bergantung kepada ibadat, kepada Tuhan saja. Pengusaha bisa bergantung kepada usaha bisa. Jadi diuji dalam usaha, nah pengusaha diuji dalam usaha, orang alim diuji dalam ilmunya, orang ibadat diuji dalam ibadatnya. Apakah tawakalnya pas ini ataukah tekad kayak Allah? Maka penentuan iman wa 'ala Allah tawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau jujur beriman pasti saya Tuhan tawakal. Kenapa 'ala Allah berdahulu? Tawakal berdahulu taksis. Coba kita periksa. Waktu kita bismillahirrahmanirrahim, apa tawakal kita kepada bacaan, apa tawakal kepada Allah yang maulah bacaan. Rasakan masing-masing aja waktu sembahyang ke kemana, pandangan kita kemana. Ini tawakal itu kan pegangan artinya pandangan. Syukur hati, pandangan itu nak kemana? Kepandang ke ibadah sini kah, ke lagu kah, ke bacaan kah, ke huruf kah, ke tajwid kah, kemana? Tawakalnya kah? Buat bagaimana? Namun kita mau menelusuri diri kita nih, banyak lagi problem diri kita yang mesti diperbaiki. Masalah dasar diri kita keselamatan dia. Cocok mengulang bahari, ya lautani dan tadi ummi, ya lautani ummi. Mudah-mudahan rumah akan melakukan membagainya daripada ngalihnya hidup. Ulang bahari kalau sudahnya utaknya itu jalan, tapi kirakan masalah tugas hidup, Masya Allah. La rahata fid dunia. Nah coba dirian mangkat 4 penyakit orang habib adalah kibir dia Imam Ghazali. Buktinya nah ini sembahyang ini subuh bangun subuh dibangun ya nang ini malawar lalu menghina aja sih nang bangun ini menghina lawan yang kita bangun. Arti kata berkata gantun nas tahkiran menghina lawan orang. Itu buktinya banyak kebanding seorang yang ibadat ada orang maksiat ada menghina kalau nggak ada itu menunjukkan ada kibir di dalam gantun nas rabbul haq wa gantun nas. Ini penyakit orang habib ada amat. Itulah sependapat aku Imam Ghazali
Artinya yang sudah diberitakan Allah Ta'ala ada 4 penyakit orang abid. Pertama, ulul aman, yang kedua isti'jal, yang ketiga hasad, yang keempat kibir. Maka jasirin kibir ini bukti yang nyata, yang pasti bahwa orang itu masuk neraka. Dalilnya ada wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab wakana itu Nabi wakana aiti ilmillah. Artinya orang itu ditulis oleh Tuhan kira kafir. Buktinya kafir matinya ada wastakbara. Ada mau tawadhu. Ada anjang dari sudut aja kalau mau tawadhu wastakbara sombong. Karena apa? Karena orangnya memang mati kafir katanya. Coba satu takabur aja sudah menunjukkan pasti matinya kafir. Maka ini takabur ini musuh benar. Anu tanda menyata bahwa orang kenapa kafir. Jadi kalau sudah mulai taraf beramal, beribadah, nah itu pertama mati dianggap di antara dua mata. Mati itu antara dua mata. Nasba ainaika. Ij'alil maut nasba ainaika. Nah itu. Intidhar maut fi kulli nafas. Itu kalau sudah mulai beribadah, hanya taraf sudah bertanam, mati jangan lupa. Satu. Yang kedua, beribadah itu jangan berdadas. Perlahan. Yang ketiga, janganlah padirian melihat atau mendengar orang dapat macam-macamnya kesana lagi kan jangan ada hati kita itu bahiri jangan. Yang keempat, janganlah merasa seorang itu mulia pada orang ya sombong walaupun sudah hidupnya abid. Ngalir ngalir ada aja. Tapi ini sudah ada juga dipadahkan. Insya Allah di dalam kitab yang disebutkan kalau ilmu yang itu beramal. Ilmu itu pasti ada masanya kalau kita pakai. Kalau ilmu yang itu beramal. Nah itu tadi di sini mudah-mudahan agama kita terus suci dengan yang halal supaya jangan lagi mengambil yang haram harta. Mudahan suci dengan ibadah sehingga kita terus suci dengan ibadah kada hendak lagi mengambil yang maksiat tadi. Lalu kata pendek kesannya makna ibadah itu adalah tawa sejati, ya kan? Maksiat itu adalah musuh nang bebemeran musuh tadi. Wa fi balli amman siwa dan mudah-mudahan kita suci hati dengan anugerahnya Allah aja. Ya kan? Jangan lagi kita tuh menghendaki man siwahu, orang yang lain dari Allah. Nah pelajaran tadi wa'lamunya jadi maka annal wara'a bahwasanya menjauhkan diri anil muharramat wa syubhat daripada yang haram dan yang belum tentu halalnya wa talabal halali atau kebelaraan dan bahwasanya mencari yang nyata halalnya wal aqla atau kepada wara'nya baru mula memakan minhu sebahagia saja jangan panjang benar daripada halal tadi ma'atina bil haram serta menjauhi yang haram semuanya iktisaban baik di waktu berusaha mencarinya wa aqlan waktu makannya wa ghayra dzalika dan pada itu kullu dzalika min ahammil muhimmatid din semua itu adalah paling penting daripada yang penting pada agama Islam. Wa min afdali ma yutaqarrabu wa taqarrabu bihi al-ibadu ila Allah rabbil alamin dan itulah yang paling utama kendaraan untuk kita mencapai derajat muqarrabin. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nas kulu manusia makan min sabahagia saja ma fil ardi sesuatu yang di bumi itu menang dari langit kalau kita mendapati kejauhan lah
nak makan ke langit itu gimana? Besok kau aja ya. Halalan, nah, ya kan? Yang halal. Thayyiban, maknanya tuh pertama cocok lewat selera, yang kedua ada bertentangan dengan kondisi badan. Itu thayyiban. Mau orang batukan, bulannya halal, tapi menjadi makan juga tambah batuk, tak bisa makan apa? Gula. Nah itu tuh lembaran makan laksa, kalau bisa ancahnya itu bang. Halal aja tapi kata thayyiban, sebenarnya cocok orang selera bilangnya itu bang. Ini orang selera cocok, kalau cocok tahu ya sudah cocok. Hampuhan Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti akan artinya bisikan-bisikan daripada hantu. Innahu bawaanku bujuran mah kacak selawar mah. Nambah inna itu kan tauhid, kalau membahasa kampung di sini kacak selawar mah ya. Kacak betul ya, ya inna kan tauhid. Artinya berhimmat benar supaya mendengar tuh pada lagu-lagu lagi lakum khusus dalam nyawa aduan mubin. Jadi Tuhan memadakan nangaran musuh kita siapa? Syaitan. Nah, nangaran musuh itu siapa? Syaitan. Dia orang bahaya ini mengajikan murid alawan gurunya berapa 80 tahun pokolehan cuma 4 kan 8 kan masalah umma aja guru cenderung-buang umur enggak 80 tahun cuma 4 anu 8 masalah dapat cenderung-buang umur enggak. Ayo kan yang pertama di antaranya yang pertama ulun mengaji gantian mengaji yaitu nang ujar Tuhan, syaitan itu musuhnya mak khusus. Jadi ulun dengan adanya pelajaran itu ulun kada bisa musuh nang lain gitu. Semua teman ulun kecuali syaitan. Apabila lain ada syaitan kawal ulun. Namanya syaitan hanya musuh ulun. Jadi asalnya semuanya di musuh juga berada siapa aja. Sesudah ada ayat yang lakum aduun, lalu itu aja yang musuh. Lamun kada tahu yang ini musuh, yang lain musuh. Syaitan mereka lama. Oh, menunjukkan aja guru kalau itu sudah dicurcar. Nah itu tadi antaranya. Coba kita pikir-pikir ya. Cuma sesuatu yang ada diikan yang mengalihkan ngalihkan lagi maka kita hendaknya misalnya hendak memanah-manah ada kawa orangnya kalau diikan kalau melihat kita kenapa dijaga kalau belum marahmatullah halalan tayyiban makan sebahagian yang Tuhan memberi rezeki kepada kamu halal dan cocok yang selera ya kan cocok yang kondisi wattaqullah. Nah jangan makan aja lah sudah makan dulu kita wattaqullah. Nah, gawi dia sudah Tuhan pulang gawi sudah Tuhan pulang alladzi antum bimu'minun yang sudah nyawa percayai Tuhan itu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batil. Orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu antara kamu dengan yang tidak sah. Ala ya allati ba'da qala sallallahu khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama Islam adalah wara. Qala alaihi wasallam ya Abu Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara, niscaya kamu ibadat paling banyak. Jadi orang yang paling banyak ibadatnya orang yang wara. Arti wara tadi yaitu menjauhi yang haram dan syubhat. Al-Haris qala alaihi wasallam talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib atas setiap orang yang beragama Islam. Artinya fardu ain yang halal dicari. Qala salam talabul halal faridatun ba'dal faridah. Nah itu. Artinya sembahyang juga dulu ya Allah. Bangun subuh, minum dulu, hanya sembahyang subuh jadi Allah agama.
Qala alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyibun, suci, kada mau menerima kecuali suci. Jadi kalau makanan kita bagus lah, suci lah, maka diterima Tuhan lah ibadah kita. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, hai rasul, termasuk umatnya, kulu minat thayyibat, makan nang bagus-bagus tadi. Wa'malu shalihan, nah sesudah makan, wow, hanya kada antara banyak makan itu bagarak. Ini jangan berharap, jangan makan langsung berabah, karena dia rebus laut. Hanya tentang makan itu mesti berjalan, kita lihat berdarah. Nah jalan itu macam-macamnya, ada yang ibadah ya kan, bujur-bujur kantaran. Jangan makan itu berani, matinya kan digambar makan duduk, makan duduk. Nah, kalau ini timbul penyakit kena kata lagi itu negara kasih. Wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Hawas, nah ini tahjudnya. Hawas, nyawa dan galian nyawa tetap diawasi oleh unda, karena unda itu ada bisi ilmu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajul asnasa akbar, itu safar. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan ada seorang laki-laki bahari as'asa, orangnya rambutnya itu usang asik, artinya pada taurus rambut. Agbara, batisnya berdebu, artinya pada taurus lagi lawan batis. Yudhilus batara, kada henti-hentinya berlayar. Yamuddu yadaihi ila sama, minta kalau orang kada menggalirkan rambut, kalau menggalirkan batis, artinya ibadah dia mereka. Kalau orang belajar terus, artinya doa musafir itu apa? Mustajab. Tapi kok kenapa orang ini doanya kada diterima Tuhan? Maka musafir terus, kenapa doanya kada kabul? Nah, yamuddu yadaihi ila sama, ila jihatis sama atau nahwis sama. Kalinya yang artinya mau ulul tangannya sampai ke langit, panjang banget tangan, artinya ilah nahwi, ilah nahwis sama kajiat langit minta ada mengangkat tengah. Kenapa ya Rab? Tapi wa maqamuhu haram, nang dimakannya haram. Wa masrabuhu haram, nang dikirimnya haram juga. Wa malbasuhu, nang dipakainya haram. Wa ghudhiya bil haram, sarapan pagi haram. Fa'anna yustajabu lahu, mustahil ya dikabulkan doanya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata lahmun nabatan min surqin, kada masuk akan surga daging badan yang tumbuhnya dari makanan yang haram. Wa qala alaihi wasallam kullu lahmin nabata min surqin fannar awladu. Semua kullu al-kullu hukumuna alal majmu'. Semua daging badan siapa aja tak, apabila tumbuhnya daripada yang haram, nerakalah nang patut wadahnya. Qala alaihi kullu lahmin nabata min surqin dan awabi. Qala alaihi la an taj'ala fi fika turaban khairun laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Sesungguhnya engkau masukkan ke dalam mulutmu itu tanah, lebih baik daripada kamu masukkan ke dalam mulutmu makanan yang haram. Qala sallallahu alaihi wasallam malan man dari Allah fa in tasaddaqa lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa dari kana zadahu ila an-nar. Hadis Nabi, barang siapa mencari sampai dapat harta yang bukan halal, jika disedekahkannya yang demikian, Allah pun tidak menerima.
Jika dinafkahakannya, diinfakkannya, niscaya tidak pun menambah keberkatan. Jikalau ditinggalnya sampai mati menjadi warisan, pun itu semua adalah menjadi temannya masuk neraka. Al-Hadis. Qala alaihi salatu wassalam, man ishtara thawban bi 'ashrati dirahim wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu salatan madama fi alaihi. Barang siapa membeli, ia akan satu pakaian harganya 10 dirham, di dalamnya ada 1 dirham yang haram, jadi sepersepuluh daripada harga itu terima haram, niscaya tidak diterima ibadahnya selama memakai pakaian itu. Apalagi 10 dirhamnya lalu. Ini mengenai pakaian, yang dulu tadi kan mengenai makanan. Kalau dianggap pakaian aja jadi luar aja, kalau jadi awak, biar kalau jadi awak mana pahala kada lalu. Ini masalahnya ya Allah, hanya menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat. فإذا كان هذا في الثوب الذي يكون يشرح ثمنه حراما فكيف يكون الحال لو كان الثمن كله من الحرام. Ini pakaian presiden, 1/10 aja sudah yang haram, sudah kali terima ibadahnya, apalagi makanan yang jadi darah daging. Ya Pak? Apalagi misalnya saman pun haram, apalagi saman harganya itu haram. Wa idza kana hadha fi sabil ladhi yakun ala rijal faqad yakun al-halqu ta'am ladhi yakun fi batni al-jasad wa yulqi al-'ami wad-dam wal-uruq wal imam wa sajazza il badanna ya Pak ya. Sedangkan pakaian aja di luar awak sudah kayak itu, apalagi nang makanan sampai jadi darah daging tulang dan sebagainya. Fata'ammalu dzalika jayyidan wa am'inu fihi an-nazar. Maka hendaklah kita jadi berhati-hati. Wattaqullah wahwal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salatan bi'in fi jawfi luqmatu haram. Allah tidak menerima satu sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya itu seteguk daripada makanan haram, apalagi sepiring. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la sallaytum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal awtar lam yataqabbal dzalika. Jadi kita nang kita pentingkan misalnya kan sembahyangnya salat maghrib dan isya, ya kan? Nang dipentingkan pulang sembahyangnya misalnya kita limbah isya 11 rakaat, nang dipentingkan duhanya 8, nang dipentingkan qabliyah dhuhur 4, qabliyah asar 4, ba'diyah dhuhur 4, ya kan? Nang dipentingkan sembahyang taubat pulang kada berhitung, apalagi sudah pukul 2 ke atas. Tapi kurang bahari yang dipentingkan soal makanan dan pakaian. Lamun makanannya bujur-bujur halal, pakaiannya bujur-bujur halal, ibadahnya pulang banyak umat. Jadi kalau tertipu dengan ibadah yang begitu banyak, tetapi di sini masalah yang haram di sini, makanan dan minuman dan pakaian di sini dapatnya masuk. Jikalau kamu sembahyang sebagaimana awak kamu tuh, atau apa namanya, hanaya itu seperti apa itu namanya, busur tanah, busur bengkok lah, bengkok artinya. Dan puasa kamu sehingga seperti talinya urus, artinya bengkok urus. Tuhan pada menerima sembahannya itu kecuali dengan wara hajizin qawiyyin, yang kuat. Wa yaquluna fit tawrat man lam yubali min ayna mat'amuhu lam yas'alillahu min ayyi abwabin nar al-khala. Barang siapa tidak memeriksa makanannya, tahu makan aja, kalau tahu sumber-sumbernya, kalau tahu, niscaya Allah Ta'ala kalau menanya lagi neraka itu di mana, masuk sempros. Nah itu. Ini penentuan masalah halal ini ya kan. Ya mudah-mudahan kita dapat makanan, minuman, pakaian yang halal biar banyak.
Waqala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, mathalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi wal haram mathalul ladzi yaksilu thawba al-mutanajjisa bil bail. Perumpamaan orang-orang yang memberi nafkah untuk ibadah tapi nama haram sama lawan orang yang mencuci kain yang kena najis dengan air kencing. Hendak memberasihi tapi nang najis, tapi nang diberasihi itu kami maulah berasih bertambah najisnya. Intaha wa dzalika la yutahhiru thawba walakinnahu yazidu fi najasatihi. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala raddu dirhamin min subatin ahabbu ila Allah min at-tasadduq bi mi'ati alfi dirhamin. Membuang sedirham yang subhat lebih dicintai Allah daripada memberi sedekah 100.000 dirham. Wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin maka ada sita mi'ati alfin lah. Qala Salih bin Abdullah Tustari rahimahullah, Tustari mengarang kampung, man aqala al-haram asad jawarihi sya'an abah alima aw lam ya'lam man aqala al-halal ta'at aw ata'at jawarihi wa yufita bil khairat. Barang siapa makan yang haram niscaya maksiat anggotanya seluruh, dikehendaki atau tidak, tahu atau tidak. Siapa makan yang halal itu taatkah anggotanya dan diberi taufik mengerjakan yang bagus-bagus sahaja. Wa kana salafu rahimahullah yaqulun qul ma syi'ta famislahu ta'malu famislahu ta'malu mislahu maf'ul lah apa udah dulu qul ma syi'ta famislahu ta'malu. Makan sekehendak, maka gawian menggiring makanan. Apabila bagus makanan, bagus juga gawian. Kadang-kadang dia minta. Intahatu wallahi ya'kulul haram wa subhat wa amila bi ta'ati wa ta'at wa maqbulah. Orang yang makan haram dan subhat, kalaupun ibadahnya banyak, maka ibadahnya itu kalau diterima. Allah Ta'ala dalilnya inna yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa la budda an ya'bada akil al-haram fi ta'ati min al-awarib ad-dhahira wal batin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita maghfirah, rahmat dan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli an-nar nas'aluka ya Allah min khairi salatu wa abduka wa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasta'inu wa abduka wa rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam. Ma sya Allah la quwwata illa billah.